Ya, akan dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya pada hari ini. Sesi kedua kita, namun menjadi sesi pertama karena sesi kedua belum ada. Marilah kita dengarkan paparan dari Ibu Mariana Yunani sebagai presenter dan Ibu Desrina sebagai moderator. Kepada Ibu Desrina saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga tetap semangat untuk seminar hari ini. Baik, pemateri kita hari ini adalah Ibu Mariana Yunani dari LPMP Kepulauan Riau. Judul materi kita hari ini adalah penilaian untuk sekolah dasar. Akan banyak sekali materi yang bisa kita dapatkan. Untuk itu, Bapak Ibu Guru hebat, silahkan menyimak dengan baik. Sebelumnya saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi absen hari ini. Kepada Ibu Mariana Yunani, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Ibu Mariana. Iya, terima kasih kepada Ibu Desrina dan Pak Bahar atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih bisa bertemu, walaupun dalam bentuk suara dan video saja, tidak langsung bertatap muka, tapi insya Allah semuanya tidak mengurangi dari nilai apa yang kita kerjakan. Baik Bapak Ibu Guru dan seluruh finalis yang hadir saat ini yang mendengarkan, saya akan memaparkan tentang penilaian kurikulum 2013 khususnya untuk sekolah dasar. Bu Desrina, suara saya terdengar? Terdengar Bu, silakan Bunda. Bunda Mariana suaranya bagus, silakan lanjut. Nah, baik, terima kasih. Saya Mariana Yunani, salah satu staf LPMP Kepulauan Riau. Saat ini saya menjabat sebagai pengembang teknologi pembelajaran, di mana LPMP Kepulauan Riau adalah salah satu unit kementerian yang hadir di Provinsi Kepulauan Riau yang fungsinya adalah menjamin mutu pendidikan dan mengawal sekolah-sekolah yang berada di Kepulauan Riau, terutama dari tingkat dasar dan menengah, agar bagaimana melaksanakan peningkatan mutu pendidikannya. Baiklah, saya mulai. Kenapa saya ambil materi penilaian ini adalah karena ini adalah sangat penting sekali yang harus Bapak Ibu Guru khususnya pahami. Akhir dari proses pembelajaran itu adalah dihari dengan evaluasi atau penilaian. Yang menjadi latar belakang kenapa pentingnya penilaian itu adalah diantaranya dimulai dari perencanaan dulu. Di sini pendidik kesulitan merumuskan indikator instrumen penilaian, kemudian menentukan teknik penilaian yang tepat sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Yang ketiga adalah mengembangkan butir-butir instrumen penilaian dan rubrik penilaian dan perencanaan penilaian. Nah, pada umumnya para guru masih belum merencanakan penilaian itu dengan baik. Ya. Kemudian pada saat pelaksanaan, di mana pendidik kesulitan melakukan penilaian sikap dengan berbagai teknik penilaian. Kemudian pendidik juga mengalami kesulitan dalam mengoptimasi penilaian, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Inilah yang menjadi latar belakang penilaian itu sangat penting. Kemudian satuan pendidikan mengalami kesulitan dalam menentukan KKM atau kriteria ketuntasan minimal, kemudian merumuskan kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulusan peserta didik. Yang berikutnya adalah penetapan KKM dan secara teknis menerapkannya pada setiap KD atau kompetensi dasar sebagai kompetensi minimal untuk selanjutnya menjadi KKM mata pelajaran.
Kemudian, pendidik mengalami kesulitan dalam menentukan nilai hasil remedial berkaitannya dengan KKM-nya juga atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, hal-hal tersebutlah yang sebenarnya sering dijumpai di lapangan, apa yang terjadi terhadap Bapak Ibu guru ketika di proses akhir pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, adapun tujuan daripada saya memberikan penjelasan tentang mencari penilaian adalah ini sebagai panduan Bapak Ibu guru dan satuan pendidikan dalam merencanakan, kemudian mengembangkan instrumen, melaksanakan dan mengolah serta melaporkan hasil penilaian. Kemudian sebagai acuan juga untuk satuan pendidikan dalam menerapkan program remedial dan program pengayaan yang selama ini remedial dan pengayaan itu masih banyak yang multitafsir ya Bapak Ibu. Ada yang melakukan remedial di ujung atau selesai ujian sekolah itu baru remedial, atau selesai semester baru remedial. Padahal itu hal yang mustahil kalau kita melakukan remedial di ujung-ujung atau di akhir-akhir kegiatan pembelajaran selama 1 tahun. Kemudian juga program pengayaan. Ini juga masih jarang sekali guru-guru yang melakukannya karena terkait dari mungkin sedikitnya waktu atau memang mereka belum paham apa itu dimaksud dengan program pengayaan. Kemudian sebagai acuan kepala sekolah, juga pengawas dan stakeholder lain atau pemangku kepentingan dalam memberikan pembinaan kepada pendidik. Dan terakhir adalah sebagai acuan bagi wali murid atau orang tua dalam memahami hasil penilaian dalam buku rapor peserta didik ya Bapak Ibu, karena tidak semua wali murid itu cuek terhadap rapor anaknya. Banyak juga wali murid yang sangat peduli dengan perkembangan anaknya, sehingga patut diharuskan mempunyai bukti fisik yang lengkap ketika orang tua menanyakan dari mana guru memberikan nilai di rapor anaknya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang protes kenapa anaknya diberikan nilai sikap yang buruk umpamanya, atau nilai pengetahuan yang tidak tuntas atau keterampilan yang tidak tuntas. Nah, itulah pentingnya penilaian dipahami oleh para pendidik. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu guru yang hebat untuk Kepulauan Riau. Ini sasarannya adalah pendidik, kepala sekolah, pengawas, pembina SD, baik dari Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten, dan Provinsi, juga yang adalah orang tua yang terakhir ya Bapak Ibu. Dasar hukum di sini sudah jelas, Undang-Undang 20 tahun 2003, kemudian PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP, Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi Bapak Ibu wajib bahwa guru melakukan penilaian secara baik, lengkap dan benar atau sebut sebagai penilaian otentik, karena ada dasar hukumnya ya Bapak Ibu guru yang mendasari bahwa memang guru wajib melakukan penilaian dengan baik, benar dan betul. Kemudian Peraturan Menteri tahun 2016 nomor 20 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian PP Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Jadi inilah dasar-dasar hukum yang mendasari pentingnya penilaian dilakukan oleh tenaga pendidik. Kita mulai dari konsep penilaian Bapak Ibu guru. Bunda Mariana, mohon maaf, bisa slide-nya ditampilkan dulu? Ini nggak berubah dari tadi nih, masih di latar belakang. Konsep penilaian sudah terlihat? Belum Bun, masih di dasar hukum. Ke bawah lagi Bun, masih di dasar hukum sekarang. Oke, baru masuk konsep penilaian. Lanjut Bun. Ya, konsep penilaian adalah proses pengumpulan Bapak Ibu guru dan pengolahan informasi
untuk mengukur capaian hasil belajar peserta didik yang mengacu pada standar penilaian pendidikan, ya. Jadi di sini adalah proses ya Bapak Ibu. Jadi penilaian itu bukan dalam satu malam, kemudian dikumpulkan dan diolah. Mungkin dalam hal ini dianalisis Bapak Ibu guru ya. Jadi sekali lagi ada proses, kemudian pengumpulan dan pengolahan sampailah didapatkan atau mengacu kepada suatu standar sehingga didapatkanlah hasil akhirnya berupa angka-angka atau konversi ke dalam bentuk bilangan ya Bapak Ibu guru, atau dalam bentuk huruf mutu dan lain-lain. Tetapi yang dipentingkan di sini adalah adanya proses, kemudian adanya pengumpulan dan pengolahan Bapak Ibu guru. Itu yang dimaksud dengan penilaian secara umum. Penilaian masih terlihat Bu? Oke, masih. Sekarang di penilaian sikap. Penilaian sikap, Bun. Ya, penilaian sikap. Iya. Ya, kita ke pentingnya penilaian dulu Ibu Bu ya. Ini. Lanjut. Ya, ruang lingkup penilaian. Ya. Pentingnya penilaian untuk pendidik fungsinya sumatif ya. Penilaian berarti ini mengukur dan menilai tingkat capai kompetensi peserta didik serta mendeskripsikan capaian hasil pembelajaran. Nah, untuk fungsi sumatifnya, kemudian fungsi formatifnya yaitu mendiagnostik kesulitan belajar peserta didik ya Bapak Ibu dalam pembelajaran, kemudian memberikan petunjuk bagi pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan mutu pembelajaran, mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan dan perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi pentingnya penilaian itu adalah kalau sumatifnya berarti kita bisa memberikan deskripsi capaian atau dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk huruf mutu. Dan fungsi formatifnya adalah bagaimana kita melakukan atau mendiagnostik apa yang menjadi kesulitan pembelajaran bagi peserta didik dan langkah apa yang harus kita lakukan sehingga terjadinya peningkatan mutu pembelajaran. Dan juga kita mengetahui kelemahan dan kekuatan yang terjadi dalam proses pembelajaran ya. Kemudian penilaian itu dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dalam perbaikan proses pembelajaran. Nah, itu sangat penting berarti Bapak Ibu ya, pentingnya penilaian. Beberapa pendekatan Bapak Ibu yang harus dilakukan ada assessment of learning, ada assessment for learning. Nanti kita jelaskan secara lebih detail lagi. Prinsip penilaian Bapak Ibu, dia harus sahih yang pertama ya. Kemudian objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria dan akuntabel. Sahih ini berarti dia harus bisa dipercaya Bapak Ibu. Berarti ada bukti-bukti fisik yang harus Bapak Ibu bisa berikan ketika ada yang bertanya seperti apa penilaian itu didapat atau dari mana dan lain-lain. Kemudian objektif berarti kita tidak berdasarkan rasa-rasa ya Bapak Ibu untuk menilai itu, tapi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Tadi seperti adanya kalau dia penilaian ada pasalnya atau ada protek ya, hilang sedikit dicari itu adil terkait menyeluruh maksudnya itu
uh, dan itu saling berkaitan Bapak Ibu dan terbuka. Jadi semua bisa diakses, orang tua ataupun wali murid, kepala sekolah, dinas dan lain-lain itu bisa mengetahui atau mengakses bagaimana kita menilai siswa. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan, maksudnya terus menerus Bapak Ibu, sistematis ya, ada panduan dalam menilai, kemudian ada tata caranya, beracuan kriteria. Jadi ada kriteria tadi kita punya KKM umpamanya Bapak Ibu, kemudian ada kriteria yang lain yang biasa gunakan dalam instrumen-instrumen penilaian. Kemudian akuntabel, yang paling penting inilah Bapak Ibu adalah penilaian kita itu dapat dipercaya Bapak Ibu, dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Ya. Bapak Ibu, ini yang banyak di guru kita agak susah ya, tapi KKM-nya biasanya berjamaah gitu ditentukannya, atau tidak berdasarkan kriteria yang seharusnya atau standarnya. KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, Bapak Ibu. Jadi di sini yang pertama adalah aspek karakteristik atau materi atau kompetensi, yaitu memperhatikan kompleksitas KD dan mencermati kata kerja yang terdapat pada KD tersebut. Dan berdasarkan data empiris dari pengalaman guru dalam pembelajaran ya. Kemudian aspek intake yaitu memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi antara lain berdasarkan hasil ujian sebelumnya. Kemudian aspek guru dan daya dukung, antara lain memperhatikan ketersediaan guru, kemudian latar belakang pendidikan guru, kemudian mapel yang diampu dan kompetensi guru yang lain seperti sosial, kepribadian ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa kriteria yang harus Bapak Ibu lihat, perhatikan untuk menentukan KKM. Di antaranya pertama karakteristik dari KD yang akan disampaikan, kemudian latar belakang guru, pengalaman guru dalam KD tersebut, kemudian intake ya Bapak Ibu, ini kualitas peserta didik, latar belakang, kemudian nilai-nilai peserta didik sebelumnya itu seperti apa, kemudian aspek guru, di sini jumlah guru yang tersedia dan backgroundnya sesuai atau tidak juga tadi, kemudian kompetensi guru yang lain-lain, kepribadiannya, kemudian sosial, profesional dan pedagogiknya Bapak Ibu. Jadi pentingnya kita menentukan KKM ini kita lihat dari kriteria yang sudah disampaikan tadi. Halo Ibu Des. Halo. Hilang ya. Halo Ibu, lanjut Bu, kita monitor Bu. Oke. Bapak Ibu guru yang saya hormati, lingkup penilaian untuk kurikulum 2013 ini ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Tiga aspek ini tidak saling berdiri sendiri Bapak Ibu, tapi saling berkaitan. 3 aspek ini saling berhubungan Bapak Ibu, di mana sikap mempengaruhi pengetahuan, pengetahuan mempengaruhi sikap, begitu juga sikap mempengaruhi keterampilan, keterampilan mempengaruhi pengetahuan dan sebaliknya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa menilai sendiri-sendiri aspek dari sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, tetapi sebagai catatan Bapak Ibu guru, untuk penilaian sikap ini di kurikulum 2013 adalah minimal sikap anak adalah baik, itu baru bisa dinyatakan lulus atau naik kelas gitu Bapak Ibu guru. Oke, saya lanjutkan. Penilaian sikap. Teknik penilaian yang digunakan
teknik penilaian yang digunakan adalah observasi ya, bisa melalui wawancara atau catatan anekdot atau rekodnya ya Bapak Ibu Guru, dan catatan kejadian tertentu atau insiden rekod sebagai unsur penilaian utama. Nah, jadi ada penilaian sikap ini ada dibagi dua, ada yang utama, kemudian ada yang penunjang. Yang utama untuk kurikulum 2013 ini biasanya bersumber dari observasi atau pengamatan guru-guru mapel, guru agama, dan guru PJOK. Kemudian dibantu oleh wali kelas atau guru kelas, Bapak Ibu Guru. Ya. Yang dilakukan oleh guru kelas itu biasanya atau wali kelas adalah pada saat pembelajaran dan di luar jam pelajaran. Ya, jadi pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Kemudian kalau dia observasi oleh guru yang bukan wali kelas, yaitu di kelas tinggi ya Bapak Ibu, biasanya guru matematika dan guru PJOK-nya itu sudah tidak lagi masuk kepada wali kelas ya, tapi mereka adalah guru mapel. Itu adalah pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Ya. Jadi sama, maksudnya di sini ketika guru olahraga itu bertemu dengan siswa yang melakukan hal-hal yang kurang baik, itu menjadi catatan juga, walaupun itu mungkin bukan di dalam lingkup sekolah tapi di luar sekolah, contohnya di pasar atau di mall dan lain-lain yang menunjukkan sikap kurang baik, itu juga menjadi catatan bagi guru-guru. Ya, tidak hanya guru kelas saja, tetapi juga menjadi tugas dari guru agama dan guru PJOK. Kemudian untuk yang unsur penunjang ini bisa dilengkapi lagi dengan penilaian-penilaian atau instrumen-instrumen lain. Contohnya adalah penilaian diri, penilaian antar teman. Ini bisa dilakukan atau diperlukan oleh guru untuk konfirmasi. Jadi untuk memperkuat hasil penilaian sikap yang sudah kita peroleh dari wali kelas atau guru kelas dan dari guru agama, guru PJOK, kita lakukan juga penilaian antar teman ya, atau penilaian diri sendiri sampai di mana tingkat kejujuran mereka dalam menilai dirinya masing-masing. Saya lanjutkan ke penilaian pengetahuan Bapak Ibu Guru. Ya, mungkin nanti kalau ada yang hal-hal yang ditanyakan kita jawab Pak Bahar. Ini ada teknik yang Ibu Guru gunakan dalam menilai pengetahuan atau kognitif siswa melalui tes melalui cerita atau melalui gagasan. Untuk tes tertulis ini boleh menggunakan soal, berarti Bapak Ibu Guru ya, dalam bentuk pilihan jamak atau pilihan ganda atau menjodohkan atau melengkapi atau isian atau esai ya atau uraian Bapak Ibu Guru. Kemudian untuk tes lisan ini bisa menggunakan perintah atau kuis dan tanya jawab. Kemudian penugasan, tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah, di luar sekolah, dan di rumah. Halo Pak Bahar. Halo. Halo. Ya Bu, Halo, siap. Bapak. Iya siap, Bunda. Masih terdengar Pak? Masih, ini jelas sekali Bunda. Ini udah rekam juga. Nanti Baik, rekamannya bisa saya kita lanjutkan. Ya, lanjutkan Bunda. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah teknik penilaian yang digunakan yaitu penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Ya.
Jadi ada beberapa teknik yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam menilai keterampilan peserta didik melalui kinerjanya, proyeknya atau produknya, kemudian portofolionya. Kinerja ini mencakup pembelajaran berupa keterampilan proses atau dihasilkan suatu produk kinerja. Berarti menggunakan penilaian kinerja atau tekniknya adalah penilaian kinerja. Kemudian proyek. Ya, di sini mengatakan bahwa proyek itu mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode tertentu. Berarti ketika guru melakukan penilaian proyek, di sini siswa diminta mengaplikasikan teori-teori atau konsep pengetahuan yang sudah mereka dapat itu melalui suatu tugas tertentu yang ada batas waktunya, ada periodenya, ya. Jadi ada nanti ketika Bapak Ibu guru membuat rubrik dari penilaian proyek ini, di sanalah dibuat batas waktu kapan mengumpulkannya, siapnya dan lain-lain, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu menggunakan penilaian proyek ini adalah setelah siswa Bapak Ibu berikan teori atau konsep-konsep, kemudian mereka menggunakan teori konsep-konsep tersebut dalam menyelesaikan tugas yang Bapak Ibu berikan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian teknik berikutnya adalah portofolio Bapak Ibu guru untuk penilaian keterampilan ini adalah yaitu berupa rekaman penilaian otentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Ya, jadi portofolio ini sebenarnya adalah rekaman atau rangkuman ya Bapak Ibu, apa yang pernah siswa buat, siswa lakukan, siswa hasilkan yang gunanya atau kebermanfaatnya adalah untuk kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Itu disebut sebagai portofolio. Jadi ketika Bapak Ibu menugaskan baik kinerja ataupun proyek dan lain-lain itu nanti dijadikan suatu portofolio sehingga menjadi penilaian akhir juga untuk penilaian keterampilan siswa. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kita masuk pada penilaian oleh satuan pendidikan. Ini ada 3 Bapak Ibu. Ada penilaian akhir semester, ada penilaian akhir tahun, ada ujian sekolah. Ya. Jadi di sini penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah atau madrasah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu di sini ada kata proses, ada pengumpulan, kemudian ada pengolahan Bapak Ibu secara terencana dan sistematis. Kemudian untuk periodenya ada yang 1 semester 6 bulan, ada yang 1 tahun berarti 2 semester, kemudian ujian sekolah yang terkait kepada siswa-siswa yang berada di tingkat-tingkat sekolah yang paling tinggi, kelas 6 untuk sekolah dasar, ya, kelas 9, kemudian kelas 12 untuk pendidikan menengah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang ditekankan di sini adalah proses. Jadi ketika sekolah atau satuan pendidikan mengumpulkan nilai itu sudah berupa hasil dari proses pengumpulan, pengolahan yang Bapak Ibu gurunya lakukan selama 1 semester, 1 tahun dan ketika anak mencapai di akhir sekolah yaitu ujian sekolah. Jadi kalau kelas 6 itu dia selama 6 tahun ya Bapak Ibu. Kemudian SMP itu 3 tahun, SMA juga 3 tahun ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian kriteria penilaian oleh satuan pendidikan. Ada di sini kriteria kenaikan kelas, berarti 1 tahun untuk ke jenjang yang berikutnya ya Bapak Ibu guru.
peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit itu 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan keterampilan belum tuntas dan atau sikapnya belum baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, kurikulum 2013 tidak pernah menyatakan bahwa semua anak harus naik, Bapak Ibu guru. Jadi kurikulum 2013 itu tidak mewajibkan semua anak harus naik. Ketika kriteria kenaikan kelasnya tidak dipenuhi, yaitu paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan dan keterampilannya belum tuntas, dan atau sikap baik atau sikapnya belum mempunyai nilai baik atau belum mencapai baik, ya Bapak Ibu guru. Jadi kalau seluruh mata pelajaran kompetensinya pengetahuan dan keterampilannya itu sudah KKM tetapi sikapnya belum baik, itu pun dinyatakan tidak naik kelas, Bapak Ibu guru. Kalaupun sikapnya baik tetapi ada 3 mapel kompetensi pengetahuan dan keterampilannya belum tuntas, itu pun dinyatakan bahwa siswa belum naik kelas, ya Bapak Ibu guru. Kemudian kriteria kelulusan oleh satuan pendidikan ini untuk bagi anak-anak kelas 6 ataupun SMP dan SMA. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, ya. Memperoleh nilai atau sikap yang perilaku minimal baik. Kemudian lulus ujian sekolah seluruh muatan atau mata pelajaran, Bapak Ibu guru. Di sini anak-anak kelas 6 mempunyai 3 syarat dia harus lulus, yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap itu baik, kemudian lulus ujian sekolah atau seluruh muatan atau mata pelajaran, Bapak Ibu guru. Nah, saya lanjutkan. Itu maksudnya untuk apa ya? Ketika akan melakukan perencanaan penilaian satuan pendidikan, yang pertama ditentukan adalah KKM. Kemudian SOP-nya, kemudian membentuk tim pengembang penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, Bapak Ibu guru. Jadi pentingnya tim pengembang dan tim pengembang penilaian dan pengembang instrumen penilaian ini bisa jadi ada beberapa teknologi atau media pembelajaran atau model pembelajaran yang tiap tahunnya berubah atau semakin meningkat, semakin baik. Berarti ada pengembangan dari instrumen-instrumen penilaian atau pengembangan dari penilaian itu tersendiri, Bapak Ibu guru. Jadi di sini memang harus di sekolah itu harus dibentuk tim pengembang. Itu bisa masuk pengembang kurikulum, Bapak Ibu guru. Ya. Nah, ketika merencanakan penilaian, sekolah harus menetapkan KKM terlebih dahulu. Kemudian ada SOP-nya, tata prosedur penilaiannya, kemudian pengembang, ada tim pengembang, ada tim pengembang instrumen. Ya, saya lanjutkan. Lanjut Bunda, lanjut. SOP tadi Ya. Bunda agak diulang Bunda, mungkin saya agak ini tentang SOP tadi. Gimana Pak? Tentang SOP tadi mungkin agak diulang sedikit Bunda, soalnya tentang SOP saya tadi agak kurang ngeh gitu. Standar operasional. Jadi ya. Nanti ditanyakan di akhir ya Pak. Oke, siap. Ya, nanti saya lanjutkan saja dulu. Oke, lanjut Bunda. Kemudian ya, tindak lanjut hasil penilaian oleh satuan pendidikan. Kemudian setelah perencanaan tadi ada pengolahan ya Bapak Ibu ya. Pengolahan ini adalah nilai rapor, nilai PAS, nilai PAT, dan nilai US ya. Kemudian setelah itu ada tindak lanjut, yaitu membuat laporan kemajuan belajar peserta didik dalam bentuk rapor tadi setelah mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan kemajuan belajar lainnya dari setiap peserta didik. Kemudian menata kembali seluruh materi pelajaran setelah melihat hasil penilaian akhir semester atau akhir tahun. Ini tindak lanjutnya setelah penilaian ya Bapak Ibu guru maksudnya. Kemudian melakukan perbaikan dan penyempurnaan instrumen penilaian.
Kemudian merancang program pembelajaran pada semester berikutnya. Kemudian Bunda. membina peserta didik yang tidak naik kelas. Ya. Oke, tadi sempat Halo? hilang tadi, tapi sekarang udah muncul kembali. Ya, bisa terlihat jelas Pak materinya. Oke. Jelas Bun, jelas. Ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengolah nilai rapor, nilai akhir semester, nilai akhir tengah semester, nilai ujian sekolah, itu harus ada program tindak lanjut Bapak Ibu guru. Pertama, itu membuat laporan kemajuan belajar peserta didik dari rapor tadi, mempertimbangkan hasil dari penilaian oleh pendidik dan kemajuan belajar, dan menata kembali seluruh materi pembelajaran setelah menetapkan penilaian akhir semester atau akhir tahun. Kemudian melakukan perbaikan penyempurnaan instrumen penilaian. Jadi mungkin karena ini ataupun media yang dapat guru gunakan, berarti ada perbaikan instrumen. Karena kalau instrumennya pun yang digunakan ketika melakukan penilaian kurang tepat, itu bisa jadi yang mempengaruhi hasil penilaiannya Bapak Ibu guru. Terutama rubriknya ya Bapak Ibu guru, rubriknya adalah apa yang diinginkan dari indikator pencapaian kompetensi yang diinginkan dari indikator pencapaian kompetensi itu instrumennya harus mengacu ke sana. Nah, kemudian merancang program pembelajaran pada semester berikutnya. Jadi kalau kita melihat hasil akhir dari penilaiannya sudah bagus, berarti mungkin di materi tingkat lanjut itu ada beberapa pengayaan mungkin Bapak Ibu guru yang harus Bapak Ibu guru berikan, ataupun materi-materi pengujian yang harus Bapak Ibu ya, membina peserta didik yang tidak naik kelas. Nah, sekali lagi Bapak Ibu guru, kita tidak harus memaksakan semua anak naik kelas Bapak Ibu guru. Di kurikulum 2013 tidak bicara seperti itu, tetapi kita harus memberikan semacam perubahan pemikiran kepada wali murid bahwa tidak harus memaksa anaknya pindah sekolah, kemudian dinyatakan naik, kemudian dia pindah sekolah. Sebenarnya itu tidak bertanggung jawab juga Bapak Ibu guru kalau jalan keluarnya seperti itu, karena kembali anak tidak pernah akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya Bapak Ibu guru. Kemudian biarkan anak bisa mengulang pelajarannya di kelas sebelumnya, sehingga dia secara proses bisa mendidik anak bertanggung jawab terhadap dirinya. Kalau jalan keluarnya anak dinaikkan tapi harus pindah, itu dia akan mengulang lagi kelakuannya, kebiasaannya itu di sekolah berikutnya, kemudian pindah lagi dan lain-lain. Jadi itu tadi Bapak Ibu, mungkin di awal-awal PDBB ya, penerimaan siswa baru itu diberikan kalau ada pertemuan dengan wali murid, diberikan semacam penguatan kepada wali murid, kepada masyarakat bahwa tidak usah malu kalaupun anak itu harus mengulang atau tidak naik kelas, karena memang itu bagian dari proses pembentukan kepribadiannya, sehingga dia menjadi generasi yang lebih tangguh, lebih percaya diri, dan mau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Nah, jadi semacam pembelajaran buat anak didik kita supaya dia tidak menjadi anak-anak yang lemah, yang selalu dibantu oleh orang tuanya untuk mencapai sesuatu, atau dibantu oleh gurunya untuk mencapai sesuatu. Guru ini yang perlu kita rubah mindset kita sebagai pendidik, juga sebagai orang tua ataupun sebagai masyarakat Bapak Ibu guru. Saya lanjutkan. Pelaksanaan penilaian oleh pendidik ya Bapak Ibu. Di sini ada penilaian sikap. Mungkin nanti saya share materinya Pak Bahar ya, bisa dipelajari. Ini ada contoh contoh lembar penilaian dari peserta didik ya oleh gurunya. Seperti biasa di sini ada untuk sikap ya Bapak Ibu guru.
pernyataan yang bisa Bapak Ibu adopsi nanti atau nanti dikembangkan kembali. Saya seperti tadi prinsip penilaian itu melihat bagaimana karakteristik siswa, background guru, sarana dan prasarana Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ya. Ini hanya sekedar contoh yang bisa dibagai referensi, tetapi tidak harus dicontoh seluruhnya. Kalau memang ini kurang pas, tapi bisa dikembangkan ya. Di sini ada dalam bentuk matriknya ada nomor pernyataan ya atau tidak itu Bapak Ibu ya. Kemudian salah satu saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Ini bisa dijadikan sebagai penilaian diri ya. Saya tidak mengganggu teman yang beragama lain ketika berdoa sesuai agamanya. Pernyataan disesuaikan dengan butir-butir sikap pada indikator yang dinilai. Pernyataan dapat diubah atau ditambah sesuai dengan butir-butir sikap yang dinilai. Format tabel hanya sebagai contoh. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, ini hanya sebagai contoh, tetapi kalau Bapak Ibu mengembangkannya silakan, tapi minimal Bapak Ibu melakukan penilaian diri terhadap anak ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa lihat kesinkronannya antara beberapa orang yang menilai. Semakin banyak yang menilai, itu kita akan semakin tajam memberikan penilaian akhirnya. Ya, ada guru agamanya, guru kelasnya, ada guru matematikanya, ada guru PJOK-nya, kemudian dia menilai dirinya sendiri, menilai penilaian antar teman, itu jadi luar biasa data yang kita dapat. Yang kita kumpulkan, nanti kemudian kita analisis, kita olah, barulah kita tentukan nilai akhir dari sikap anak, Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu guru, pelaksanaan penilaiannya oleh pendidik, untuk kembali masih nilai sikap Bapak Ibu ya. Di sini ada penilaian antar teman. Ini juga sekali lagi hanya contoh, formatnya bisa dikembangkan. Tidak ada format yang baku ya Bapak Ibu. Seenaknya atau seininya Bapak Ibu guru lah, sepemelayarnya menggunakan formatnya, boleh menggunakan nama siswa dan lain-lain, itu terserah. Ya, masih menggunakan ya atau tidak rubriknya di sini Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk penilaian sikap ini tadi Bapak Ibu didapat dari observasi harian, kemudian ini di dalam bentuk dimasukkan dalam jurnal harian. Kemudian masuk ke dalam setelah dalam jurnal itu kemudian jurnalnya direkap kembali, rekap jurnal untuk semester, dirapatkan dalam rapat dewan guru, kemudian baru masuk ke deskripsi KI 1 dan KI 2 ya. Di kolom yang warna biru-biru itu adalah langkah-langkah dari menilai sikap ya. Ada observasi harian. Observasi harian itu Bapak Ibu guru masukkan dalam jurnal hariannya. Jurnal harian itu kemudian direkap di akhir semester, dirapat dulu oleh dewan guru dan lain-lain, kepala sekolah. Kemudian ada rapor dari deskripsi sikap ya. Ditambah tadi observasi harian itu dengan penilaian diri anak, kemudian penilaian antar teman. Jadi komplit Bapak Ibu guru. Saya kira kalau ini dilakukan secara kontinu, Bapak Ibu akan menemukan nanti trik yang lebih lebih mudah ketika Bapak Ibu melakukan penilaian sikap ya. Karena biasanya ketika pekerjaan itu kita lakoni dengan kontinu, kita akan lebih lebih familiar, lebih mudah, lebih gampang lah istilahnya, karena kita sudah paham ya Bapak Ibu. Jadi bukan suatu hal yang harus Bapak Ibu banyak sekali gitu keluhkan, tapi ini sebenarnya kalau dilakukan secara terus-menerus Bapak Ibu akan paham, akan familiar, sehingga akan menemukan konsep-konsepnya atau trik-triknya yang lebih sederhana nanti. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini tadi Bapak Ibu pelaksanaan penilaian oleh pendidik untuk sikap.
Ini pengisian jurnalnya ya Bapak Ibu ya, untuk sikap sosial. Juga sekali lagi ini hanya contoh, boleh dikembangkan. Ada nomor, waktunya, tanggalnya gitu Bapak Ibu, nama peserta didiknya siapa, untuk jurnalnya ya Bapak Ibu. Catatan pendidiknya apa yang harus dicatat, apa butir sikap yang harus muncul, kemudian apa tindak lanjut yang harus dilakukan, pembinaankah atau apa gitu, atau dibinasakankah? Tidak ya Bapak Ibu guru ya. Ini ada kolom tindak lanjut di sini. Tapi kalaupun ini saja juga sudah cukup mewakili ya Bapak Ibu, formatnya sudah lumayan baik ini. Kalaupun mau Bapak Ibu bercontoh ini saja, tapi kalau Bapak Ibu mau kembangkan lagi juga silahkan. Halo Pak Bahar, masih ada? Lanjut Bun, Bunda, saya mungkin selalu kalau monitor, bisa Bunda. kita buka. Ya, saya selalu monitor. Nah, lanjut Bu. Ya Bunda, materi ini kan bagus banget Bunda. Tapi kalau langsung semua, kayaknya kawan-kawan udah banyak tuh yang mau ditanyakan mungkin Bunda. Udah, ya mungkin Bunda bisa sampai ke berapa nanti slide, mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu Bun. Karena kan udah slide ke berapa ini udah banyak banget materinya. Kita mungkin saya sendiri sudah punya catatan beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ini Bunda gitu. Ya, sepertinya ini penilaiannya ini saya jarang dengar gitu. Mungkin baru karena jarang literasi kali. Halo Bunda. Oke Bunda, silakan. Tanya jawab. Ya. Ya, baik, ini pelaksanaan penilaian oleh pendidik. Tadi sudah saya sebutkan ini bisa digunakan jurnal, dan ini di rapor Bapak Ibu guru kalau mau menggunakannya seperti ini di rapor, penulisan kompetensi sikap di dalam rapor, nama peserta didik, ada kelasnya, nomor induk, nama sekolah, alamat, sikapnya, yang spiritual atau sosialnya, asosiasinya ini bukti ini didapat dari hasil rangkuman dari teman-teman yang dari seluruh guru yang baik. Halo Bunda, suaranya agak jauh Bun. Suara Bunda kedengaran agak jauh. Iya Bunda, kurang dengar Bunda. Sinyal ya, sepertinya ya. Sinyal kali ya. Mungkin sinyal. Bahan. Iya. Lanjut Bunda. Oke. Pendidik. Ini udah nilai pengetahuan dan silakan Bu Des yang mau ditanyakan Bu Des. Oke, Bunda sudah selesai? Biar saya buka dengan sesi tanya jawab. Mungkin kawan-kawan ada yang mau ditanyakan Bunda. Sudah. Halo Bun. Bunda suaranya jauh Bun. Ini mungkin sinyal ya Bu. Halo. Halo. Oke Bunda. Baik. Halo. Iya. Oke. Sudah Bun? Bisa jelas? Sudah, oke. Baik Bapak Ibu guru hebat, tadi paparan dari Bunda Mariana kepada Bapak Ibu yang mungkin memiliki beberapa pertanyaan. Di sini kita buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan untuk 3 pertanyaan mungkin. Kalau suaranya tidak terdengar boleh melalui chat. Kita nanti akan saya bacakan pertanyaannya kepada Bunda Mariana. Untuk membukanya ya sedikit Bunda. Di sini kan ada mengenai remedial dan pengayaan yang multitafsir. Nah ini benar Bunda, mengenai remedial dan pengayaan ini masih menjadi sesuatu yang agak ambigu ya di kalangan kita guru-guru itu kadang-kadang gimana sih sebenarnya remedial ini? Nah seperti itu Bunda, mungkin bisa dengan yang lebih mudah dipahami, misalnya dari di satu KD, seperti apa itu Bunda untuk remedial nih dan pengayaannya Bunda? Baik. Langsung dijawab Ibu.
Nah, mungkin boleh Bunda sambil nunggu karena masih belum ada yang bertanya Bunda. Mungkin pertanyaan dari saya dulu nih Bunda. Ya. Jadi di awal kan tadi sebelum kita melakukan persiapan penilaian kita menentukan KKM, Bu. Halo. Iya, lanjut Bun, iya KKM. KKM itu juga ada berbagai macam, ada KKM KD, ada KKM mata pelajaran, ada KKM sekolah ya, Ibu. Iya, betul. Untuk kita sebagai guru mapel atau guru kelas, itu kita awalnya adalah menentukan KKM KD dulu, Bu Des. Iya. Di KKM KD itu juga berdasarkan kesukaran, keluasan ataupun kemudahan dari KKM yang kita cari ya KKM-nya. Kemudian impact dari anak. Kemudian kemampuan kita sendiri sebagai pendidik, sarana dan prasarana yang harus kita perhatikan ketika menentukan itu. Ya, Bunda suaranya jauh Bun, suaranya nggak jelas nih, kurang jelas. Iya, sebentar. Iya Bun, nggak suaranya masih itu ya, Pak Bahar ya, kurang jelas ya Pak Bahar ya. Iya, Bunda mungkin kalau restart dulu, Bunda keluar dulu, nanti masuk lagi sebentar. Begitu mungkin caranya. Iya, biar dia jelas. Masih jauh Bun, suaranya belum bisa ini, belum terdengar jelas. Baik Bapak Ibu guru hebat, sambil menunggu tanya jawab kita, diskusi kita dengan Bunda Mariana, silakan mengisi absen kita yang akan direkap nanti oleh tim dari VCT. Belum, masih jauh Bunda, masih Bunda, itu jauh. gangguan sinyal biasanya kalau seperti itu kita harus kembali keluar dulu baru masuk lagi Bunda, biasanya seperti itu biar jelas. Kalau enggak dia nggak mau balik, dia itu sinyalnya udah ganggu, dia tersendat. Saya sering seperti itu tuh kalau pakai handphone. Belum bisa ini. Ya Pak Bahar masih jauh. Iya. Sudah oke Bu Mariana. Oke. Mantap. Lanjut. Lanjut Bu. Apa kalau enggak komputernya kali ya? Volume apa? Ibu pakai komputer atau PC Bu? Pakai komputer atau handphone ya Bu? Iya, putus-putus suaranya Bu Yana. Tadi sudah bagus, sudah keluar. Sekarang muncul lagi putus-putusnya. Pakai handphone nih Bunda Mariana. Iya, Bu Des mungkin bisa ini audionya Bu Mariana hilang nih jadinya. Gitu Bu ya. Des mungkin bisa sambil baca chat yang lainnya, sambil mengingatkan teman-teman untuk ngisi absensi. Yang hadir berapa nih Bu Des? Yang hadir ini kita ada 21 Bu Dewi. Hari ini kita ada 21 orang. Nanti yang bisa kita kirim berarti harus ada 21 ya Bapak Ibu ya, mohon absensinya tolong diisi.
Sambil lanjut lagi, mungkin ada pertanyaan lain. Bu siapa nih tadi ada yang masuk? Ya, Bu. Bu Asri. Iya, oke. Halo, Bunda, Bu Mariana. Oke. Halo. Halo, Des. Yep. Halo. Iya, Bu. Semangat pejuang Oke. sinyal. Ini tadi ada ibu yang mau bertanya, Bu Asrianti ya? Bu Asrianti. Oh, ya, silakan. Bu Asrianti yang mau bertanya, silakan Bu Asrianti. Oke Bu, ini yang masalah penilaian sikap Bu. Oke, penilaian sikap. Ya Bu, lanjut Bu. Saya mau Iya. Halo. Halo, Des. Iya, lanjut Bu Asrianti. Yang penilaian sikap Bu. Iya, yang penilaian sikap kenapa? Setahu saya ya Bu ya yang terbaru, tapi nggak tahu lah kalau salah saya Bu ya. Yang penilaian sikap tuh berarti gabungan dari semua mapel atau cukup agama, PKN sama apa ya? Agama, PKN sama BK aja ya Bu ya? Mohon maaf, Bu Asrianti ini di SMP, SD atau di SMK? Saya di SMA. Oh, di SMA, iya, tentu berbeda. Karena yang dibahas dengan Ibu Mariana, nanti biar dilanjut dijelaskan sama Bu Mariana ya, Bu Asrianti ya. Bu Asrianti ini di SMK ya, SMA. Oke. Baik, ya baik Bu Asrianti, ya. Ada lagi Bu? Itu saja pertanyaannya? Itu saja, cuman saya mau tanya, ini kan saya baru gabung nih Bu. Iya, Absensinya iya. gitu kan? Ibu klik di chat everyone, di situ ada link, Ibu klik saja, nanti masuk langsung di situ. Ada linknya langsung di situ. Oke. Bu Des, Ya, yang oke. baru bergabung. Chatnya ditambahin lagi Bu Des, di copy Oke, saja oke, lagi. oke. Oh, saya, Oke, siap, oke, siap. karena baru gabung jadi nggak terbaca. Bu, Des. Sudah Bu, sudah dikopikan oleh Pak ingat. Des. Terima kasih Pak Bahar. Lanjut. Oke. Lanjut Bu. Sama-sama. Ya, halo Bu Mariana. Ya, terdengar. Ya, terdengar Iya, jelas. oke Bu. Ya, baik terkait dari penilaian tadi, Mhm. untuk penilaian sikap Ibu Guru, itu sebenarnya setiap jenjang sama Ibu Guru. Untuk kurikulum 2013 ada dua, ada pembelajaran langsung dan ada pembelajaran tidak langsung. Untuk yang untuk SMP dan SMA itu yang melalui pembelajaran langsung adalah dinilai oleh guru PPKN dan agama. Iya. Langsung di sini atau direct di sini dikatakan langsung dikarenakan guru-guru agama dan PPKN itu menurunkan indikator dari KI 1 dan KI 2-nya, Bapak Ibu Guru. Sementara di luar mapel itu melalui observasi menggunakan jurnal, tidak menurunkan indikator dari KI 1 dan KI 2. Ini khusus untuk mapel ya, Bapak Ibu Guru. Halo? Ya Bu, lanjut Bu, lanjut. Kemudian kalau untuk SD yang berupa guru kelas, itu tadi sudah saya jelaskan bahwa kriteria penilaian sikap itu berdasarkan jurnal oleh guru kelas. Kemudian kalau memang di sekolah sudah ada guru mapel untuk agama tersendiri, guru matematika tersendiri, guru PJOK tersendiri, itu ketika tadi penilaian juga. Kemudian nanti hasil jurnal dari masing-masing guru tersebut itu dibuat semacam rangkuman akhir setelah dirapatkan dulu Bapak Ibu Guru dengan kepala sekolah, dengan guru kelas, guru mapel, guru agama, dengan guru BK kalau memang di sekolahnya ada guru BK, kemudian barulah didapatkan hasil akhir untuk penilaian sikap. Sementara di dalam prosesnya, penilaian yang di luar oleh peserta didik itu bisa ditambah dengan penilaian antar teman, penilaian diri sendiri, Bapak Ibu Guru. Jadi sebenarnya secara praktis tidak berbeda antara jenjang sekolah dasar, SMP dan SMA, Bapak Ibu Guru. Cuma bedanya
Kalau di SMP dan SMA semua sudah berupa guru mata pelajaran, Bapak Ibu guru. Itu saja perbedaannya. Ada lagi, Bu? Halo? Halo, Bu? Ya Bu Mariana, terima kasih. Sudah cukup jelas mungkin di situ. Pak Bahar, monitor Pak Bahar. Monitor, Pak Bahar. Ibu Tia mau tanya ke Ibu Tia Santi. Ibu Tia mau tanya, iya silakan. Oke, Ibu Tia silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Bahar. Ibu Tia mungkin di unmute dulu. Yang punya Bu Tia, Kalau dibuka mau dulu bertanya, linknya Pak silakan Bahar. unmute-nya sendiri aja Bu Tia, silakan kalau ada yang. Ya, silakan Bu Tia. Oke, Ibu Tia silakan kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai penilaian. Silakan Bu Tia. Halo, Ibu Tia. Halo? Ya, silakan Bu Tia. Halo, Bu. Ya. Saya mengambil intrik dari PNP itu bagaimana sebaiknya Yang lain dimatikan dulu, Bu, suaranya, Bu. Ibu Tia bisa di suara pertanyaannya diulang, itu mic-nya terlalu ribut ya. Halo? Iya, silakan Bu Tia. Iya, halo. Baik, ini dengan Pak Misdi ya, Bu Tia atau Pak Misdi dulu nih yang mau bertanya? Halo? Ini suaranya. Oke. Iya, Bu Tia silakan Bu Tia, ada yang mau ditanyakan Bu Tia? untuk KM 7 di SMP kalau mengambil nilai intake dari SD itu sebaiknya nilai rapor dari nilai rapor atau nilai ijazah. Halo. Oke, Ya. mungkin Bunda Mariana, sedikit yang saya simak Bunda, Bu Tia ini menanyakan untuk mengambil KKM di SMP, apakah bisa diambil dari nilai intake yang di SD berdasarkan nilai rapot atau berdasarkan nilai ijazah, gitu Bunda? Ya Bu Tia ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya ya. Ya. Nah, begini, kalau misalkan seorang anak itu nilainya tidak sampai ke KM untuk dari kelas, maka batas nilai atau tentang nilai paling bawah yang boleh kita pilih untuk dirapor maksudnya nilai akhir. Apabila berapa penilaiannya bisa ganti maksudnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Mariana cukup jelas dengan pertanyaannya. Kalau yang saya dengar di sini suaranya putus-putus. Cuman yang saya simak Bunda bertanya begini. Bila ingin menampilkan nilai di rapot Bunda, rentang nilai terendah yang boleh kita tampilkan Bun. Kalau misalnya anak itu tidak mencapai KKM, nilai berapa yang terendah yang boleh kita tampilkan di rapot? Begitu. Iya. Sebenarnya yang kalau dia tidak mencapai KKM, nilai akhir yang didapat yang kita tampilkan, Bu. Kita tidak boleh merekayasa penilaian. Halo. Iya, oke. Nah, jadi gini, saya ulang lagi. Ketika kita mengolah nilai, anak tidak mencapai KKM, tapi kita lakukan proses remedial dulu, Bu. Terdengar sekarang? Oke, terdengar. Ya. Kita lakukan dulu proses remedial.
apakah di mana indikator yang belum tercapai itu kita lakukan proses pembelajaran ulang, kemudian kita tes kembali. Nah, hasil remedial tersebut, apa yang sudah menjadi keputusan dari guru dan peserta didik, itulah sebenarnya yang ditulis di rapor, Bu. Jadi kita tidak bisa merekayasa atau menaik turunkan nilai. Jadi kita harus yang namanya objektif tadi, Bapak Ibu, prinsip penilaian tadi. Baik, begitu Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan yang lain, sudah cukup jelas. Berarti nilai raport yang ditampilkan itu apabila anak tidak mencapai KKM adalah nilai hasil remedial. Hasil remedial akhirnya berapa berdasarkan rapat dengan Dewan Guru dan Sekolah, dan itulah nilai yang bisa kita tampilkan di raport. Seperti itu ya Bu Mariana ya? Cukup jelas? Iya. Kemudian mungkin Bapak Ibu saya ingatkan kembali absennya. Absen untuk sesi kedua hari ini, silakan diisi absennya Bapak Ibu. Link yang sudah ada di kolom chat, Bapak Ibu klik saja link itu, nanti langsung keluar apa-apa yang harus kita isi absennya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Halo. Ibu Detri. Halo dengan Ibu Detri. Halo Ibu Kak Des. Halo Bu Des. Yap. Mengingat nih waktunya kan 1 jam, mungkin kalau Iya, saya mau masuk kelas juga ini Pak Bahar kayaknya. Dikip aja, nanti kita bisa tanyakan di lain waktu, karena komitmen kita waktu presentasi 1 jam. Oke, baik Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, terima kasih untuk sesi 2 hari ini. Materi kita dari Bunda Mariana, itu beliau dari bagian PTP LPMP Kepulauan Riau, mengenai penilaian kurikulum 2013 untuk SD, sekaligus kita sudah ada tanya jawab tadi mengenai SMP dan SMA. Beberapa poin yang bisa kita ambil untuk hari ini ya Bapak Ibu, kenapa perlunya ada penilaian? Yang pertama itu karena kesulitan guru dalam merumuskan penilaian secara bersamaan. Artinya ketika guru menyimpulkan mengenai penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu ada beberapa permasalahan yang timbul. Hal-hal yang penting yang kita bisa ambil di hari ini Bapak Ibu, bahwa untuk penilaian sikap itu ditentukan oleh guru agama, guru PJOK, dan guru bidang studi untuk kelas tinggi, serta nilai yang paling utama itu dari wali kelas melalui proses observasi. Bapak Ibu, dalam penilaian kurikulum 2013 tidak ada kewajiban bahwa seluruh anak harus naik kelas. Jadi selama ini anggapan yang salah bahwa ketika K13 anak wajib naik, tidak ada ya untuk penilaian di K13 dijelaskan bahwa tidak seluruh anak wajib untuk naik kelas. Mungkin itu saja materi yang dapat kita simpulkan untuk hari ini Bapak Ibu. Tetap semangat Guru Hebat Indonesia, kita akan bertemu lagi di sesi yang lain, sesi berikutnya, mungkin dengan segala kesibukan yang ada hari ini. Terima kasih kepada Bunda Mariana, terima kasih kepada Pak Bahar, saya selaku moderator menutup untuk pertemuan kita hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat beraktivitas, salam semangat selalu Guru Hebat Indonesia. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bunda Mariana. Iya. Sama-sama Pak. Bu Mariana, mungkin lain kali karena ini sangat menarik sekali. Kalau Ibu tidak keberatan, mungkin jika ada jam-jam kosong nanti bisa disampaikan kembali. Saya terus sangat menarik sekali dan ini memang harus kita praktikkan mau nggak mau gitu untuk penilaian K13-nya. Bisa ya Bu? Itu belum selesai juga untuk pengetahuan dan keterampilannya Pak Bahar. Nanti bisa dilanjutkan lagi Bu kalau misalkan waktu yang lain ada, mudah-mudahan kalau Bunda nggak. Kalau malam kosong saya bersedia deh, jam berapa malam? Kalau malam full malam ini Bunda, kita lihat di lain waktu dulu Bunda, boleh? Iya. Kalau siang kan saya di kantor nih sinyalnya agak susah di Bintan, tapi kalau di